Teman-teman, di sini aku bakal jelasin tentang masalah-masalah kependudukan. Ada banyak sekali masalah-masalah yang sering kita temukan dalam kependudukan. Ada apa aja ya? Oke, kita bakal bahas salah satu masalah, yaitu masalah pertumbuhan penduduk cepat atau biasa yang dikenal dengan ledakan penduduk. Tahu nggak sih, ada banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan dalam hal kependudukan. Dan semua ini berakal dari ledakan penduduk. Ledakan penduduk ini bisa menimbulkan masalah-masalah seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, turunnya kesejahteraan, pengangguran, dan kurangnya akses kesehatan. Jadi pertumbuhan penduduk ini merupakan hal-hal yang nggak mungkin dihindari gitu, karena ini akan terjadi secara terus-menerus. Yang menjadi permasalahannya itu ketika pertumbuhan nggak diimbangi dengan keseimbangan dan sumber dayanya. Jadi, misalkan nih, ketika pertumbuhan penduduk ini tidak terkendali, nah akhirnya ada ledakan penduduk yang ditandai dengan peningkatannya jumlah penduduk yang tiba-tiba dan banyak itu. Karena pemerintah gak siap, dan itu bisa melahirkan masalah-masalah seperti yang saya bilang tadi di sebelumnya. Nah, masalah ini timbul karena adanya ledakan penduduk. Nah, dan umumnya mulainya ini tuh ada dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Pada akhirnya akan berebutan. Jadi yang bisa merasakan kebutuhan, yang bisa memenuhi kebutuhannya itu ada orang-orang yang punya gitu. Sedangkan orang-orang yang nggak punya ya nggak bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Bakal menghadapi masalah-masalah tadi. Terus kemudian gimana dong cara mengatasinya? Sebenarnya sih ada banyak sekali cara untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ya walaupun nggak dengan cara instan juga, karena perlu kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan hal-hal tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu memberlakukan keluarga berencana, yang kedua melakukan transmigrasi, yang ketiga melakukan pemerataan penduduk, yang keempat memperluas lapangan kerja. Kenapa harus memperluas lapangan kerja? Karena kondisi ekonomi bisa stabil ketika pengangguran itu berkurang, dan pengangguran itu bisa dikurangi dengan memperbanyak lapangan pekerjaan, kayak gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ada beberapa, yaitu 1. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. Usaha untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia juga mempunyai beberapa, yaitu 1. Kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. 2. Kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Misalnya pemerintah membuka lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. 3. Kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan serta masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia diantaranya 1. Rendahnya kualitas sarana fisik, 2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4. Rendahnya prestasi siswa, 5. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, 7. Mahalnya biaya pendidikan, 8. Permasalahan kurikulum. Solusi pendidikan di Indonesia.
secara solusi sistematik, di mana solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah rendahnya sarana fisik dan mahalnya biaya penduduk. Yang kedua, di mana solusi teknis. Solusi ini misalnya menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Indonesia yaitu yang pertama, zat kesehatan, yang kedua kerjasama lintas sektor, yang ketiga penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang keempat mutu sarana kesehatan, kelima tenaga kesehatan, pembekalan kesehatan. Selanjutnya ada solusinya atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Yang pertama yaitu rutin melakukan sosialisasi lingkungan. Yang pertama dapat rutin melakukan sosialisasi langsung, melengkapi fasilitas kesehatan, peningkatan layanan kesehatan gratis, pemerataan jumlah tenaga kerja, menjalin kerjasama, dan memberikan edukasi, seminar, dan kegiatan. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Kualitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan tingkat pendapatan. Tingkat pendidikan meningkat mempengaruhi kualitas produk, sementara kondisi kesehatan dan pendapatan yang tinggi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional memerlukan penduduk yang berkualitas, memiliki pendidikan yang baik, dan memiliki kesehatan yang optimal. Ketenagakerjaan juga sangat penting karena mempengaruhi kualitas penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas penduduk, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Terima kasih.